وكذلك اتفق للشيخ الشيوخي بمغربنا أبي النجائي المعروف بمدينة اتفق له يوما أن ألقى خضره بالغير فشهد شخص وهو على ذلك الخضر فاستوحش منه الشيخ فسأله فإذا هو مشرك بالله تعالى. Juga persis mirip dengan yang terjadi, cerita yang terjadi pada Imam Ghazali di waktu di Yerusalem di Palestina ya. Juga kebetulan sama dengan yang terjadi pada gurunya dari guru-guru thariqat, dari guru-guru tasawuf di Maghrib, di Maroko, yaitu Imam Abin Najah yang populer dengan sebutan panggilan Abi Madian. Kebetulan pernah suatu hari kebetulan terjadi pada beliau bahwa pikiran beliau itu terbersit memikirkan orang lain, beliau ini berpikir, tiba-tiba pikirannya menghayal pada orang lain. Ternyata tidak lama beliau melihat seseorang dan orang itu sesuai dengan yang dibayangkan, yang dipikirkan oleh Abu Madian. Ternyata orang yang ketemu beliau itu tidak enak. Syekh Abu Madian tidak merasa happy dengan kedatangan orang ini. Kemudian beliau bertanya, "Kamu siapa?" Ternyata orang itu adalah orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, orang kafir. Fa'alimal munasabata wa faraqahu. Jadi Imam Abu Madian tahu kecocokan antara pikiran beliau dengan fakta yang terjadi, yaitu ternyata orang kafir itu cocok dengan pikiran beliau. Farqahu, dan beliau tinggalkan orang musyrik itu. Fal munasabatu fi siyaqil asya'i sahihatun. Ma'rifatuha min maqamati khawasi ahli thariqati ridwanullahi alaihim. Jadi kecocokan di dalam urutan segala sesuatu. Ini kok sambungnya dengan ini susunannya kok bersama ini. Itu adalah benar adanya. Benar bahwa ada kecocokan antara ciptaan Allah yang satu dengan yang lainnya. Mengetahui kecocokan itu adalah termasuk derajatnya orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan dari ahli thariqat, dari ahli tasawuf, tidak asal-asalan. Tidak asal orang tasawuf bisa menguasai ilmu munasabah itu, tidak mesti. Wa hiya wamidatun jiddan mawjudatun fi kulli al-asya'i. Kepantasan, kecocokan antara satu dengan yang lain itu ilmu yang rumit diketahui rahasianya rumit dan ada di segala sesuatu, di segala makhluk. Itu pasti ada kecocokan itu dan ilmunya rumit. Hatta bainal ismi wal musamma, sampai-sampai antara nama dengan benda yang punya nama itu pasti ada kecocokan. Kenapa ini namanya misalnya Zainuddin? Oh, Zainuddin itu adalah hiasan agama. Ternyata cocok dengan akhlaknya. Walaqad asyara Abu Zaidin As-Sahili wa in kana ajnabiyan an ahli hadhihi thariqah. Walakinahu qad asyara ila hadhil maqami fi kitabil ma'arifi wal i'lam lahu fi ismin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammadin Ahmad. Dan Abu Yazid Az-Zuhaili telah menerangkan, mengisyaratkan untuk menerangkan, walaupun Abu Zaid itu orang lain artinya tidak ahli thariqat, an ahli thariqah. Walaupun Az-Zuhaili itu bukan orang-orang sufi,
tetapi pernah menerangkan ilmu kecocokan itu. Menerangkan ini hadal makom. Ilmu makom kecocokan itu, ilmu kecocokan itu. Di kitab beliau bernama Al-Ma'arif wal I'lam. Karya beliau tentang nama Nabi Muhammad SAW, yaitu nama Muhammad dan Ahmad. Apa relevansinya Ahmad dengan Ahmad? Min ba'di ismuhu Ahmad. Nabiyyin min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma jahu di langit namanya Ahmad, di bumi namanya Muhammad. Bagaimana? Kecocokannya gimana? Langit Ahmad, malaikat populer namanya Ahmad di kalangan malaikat, di kalangan manusia adalah Muhammad. Itu apa? Relevansinya apa? Cocoknya apa? Dia berbicara tentang itu. Padahal dia bukan orang sufi. Wa takallama 'alal munasabah allati baina af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhlaqihi wa baina ma'ani ismihi Muhammadin wa Ahmad. Dan Abu Zaid al-As-Suhaili membahas, ya, takalam itu membahas munasabah, membahas kecocokan antara perbuatan Nabi Muhammad SAW dan akhlak-akhlak beliau, dan kecocokan apa kecocokannya antara makna-makna beliau bernama Muhammad dan nama Ahmad, keduanya nama Nabi. Fal qailuna bil munasabati min dariqina ulama'u ahli muraqabatin wa adabin masytighalin bi nufusihim bi ahwalihim radhiyallahu anhum. Jadi orang-orang yang mengakui, mengatakan itu bukan orang yang mengakui, orang yang mengakui ilmu munasabah dari aliran kita, aliran tasawuf, itu adalah orang-orang besar. Orang-orang besar dari orang ahli muraqabah, orang yang selalu mawas diri, mengontrol hatinya, dan kesopanannya sangat tinggi, dan mereka sangat serius meneliti jiwa mereka. Ada beres, yang tidak beres, apakah sudah beres, sangat teliti sekali. Itulah yang akan mengatakan bahwa ilmu munasabah kecocokan itu ada. Ahwalihim, keadaan-keadaan, sikap-sikap mereka sangat teliti. Itulah yang nanti akan pasti mengakui ada ilmu munasabah itu. Intaha ma'aradtu naqalahu min mawaqi'in nujumi. Sudah selesai kutipan yang saya ingin kutip dari kitab Mawaqi'in Nujum karya Imam Ibn Arabi. Wa qala radhiyallahu anhu fil babir rabi'i wal 80 wa 100 min al futuhatil makkiyah i'lam ayyadakallah anna al karamata min al haqqi min ismihil bar wa la takunu illa lil abrari min ibadihi jazaan wifaqa. Abu Bakar Ibn Arabi di kitab Futuhat Makkiyah, Futuhatul Makkiyah karya Imam Ibnu Arabi, di bab ke 184 beliau berkata begini. Ketahuilah mudah-mudahan engkau dapat dukungan, dapat penguatan dari Allah. Ketahuilah bahwa kekeramatan yang dari Allah itu adalah datangnya dari nama Allah yang bar. Dari Asmaul Husna yang bar itu muncullah kekeramatan dari nama Allah Al-Bar itu. Jadi kekeramatan tidak akan muncul kecuali kepada orang-orang yang baik dari hamba-hamba Allah. Orang-orang yang jahat tidak akan mendapatkan kekeramatan. Jazaa wifaqa itu adalah sebagai balasan yang cocok, yang sesuai dengan namanya Allah, nama Al-Bar. Maka dari Al-Bar itu Allah berikan kekeramatan kepada hamba-hambanya. Fa innal munasabata tadrubuha wa illam yaqum dhalabun mimman dhaharat alaihi.
Jadi kecocokan itulah yang akan mencari kekeramatan itu. Karena cocok dengan amalan sehari-harinya, maka dia dapat kekeramatan. Sekalipun tidak ada upaya untuk mendapatkan kekeramatan oleh orang yang punya kekeramatan itu. Orang yang muncul kekeramatan itu pada orang tersebut. Dia tidak menginginkan, tidak ambisi kekeramatan, tetapi secara otomatis dia dapat kekeramatan karena ada kecocokan itu dari nama Allah Al-Bar. Karena dia orang bar, orang baik, maka dia akan dia dapat kekeramatan. Wa ya ala qismaini hissiyatin wa ma'nawiyatin. Fal amatu ma ta'riful karamata illa al-hissiyata. Misalul kalami ala al-khadir wal ikhbari bil maghibatil madiyah wal kainati wal atiyah wal akhdhi anil kaun wal mashyi anil ma' wa khadiraqil hawa wa dhayyil ardi wal ihtijabi anil absari wa jabati du'ai fil hal fal ammatu la ta'riful karamata illa misla hadza. Kekeramatan itu ada dua macam. Ada kekeramatan fisikal, ada yang invisible, yang maknawi, yang batin. Kekeramatan itu ada yang indrawi, ada yang non indrawi. Orang-orang awam itu mereka kekeramatan yang mereka tahu adalah kekeramatan yang indrawi saja. Orang awamnya. Contoh kekeramatan indrawi ialah bisa menebak gumertek, bisa menebak pikiran orang. Kamu begini ya, kamu berpikir begini, ya kok tahu Kiai? Itu tidak bisa itu ya, tidak bisa dicari di Google itu. Tidak bisa dicari Google untuk mengetahui bisikan orang lain. Harus keramat. Ikhbar bil maghibatil madiyah. Bisa meramal. Ikhbar itu katakan meramal atau menebak hal-hal gaib yang sudah lalu. Wal kainati wal atiyah, dan kejadian-kejadian dan atiyah, kejadian yang akan datang. Kejadian akan datang dia bisa menebak, bisa meramal. Wal akhdhi anil kauni, dan bisa mengambil sesuatu dari alam. Jadi tangannya diangkat ke atas, tiba-tiba di tangannya ada kue, ada roti, ada donat misalnya. Wal masyi anal ma'i, dan bisa berjalan di atas air, gak kejebur. Waqtiraqil hawa'i, dan bisa menembus udara, bisa terbang di udara. Wadhayyil ardi, dan bisa melipat bumi, ratusan kilo bisa ditempuh hanya beberapa langkah. Wal ihtijabi anil absari, dan bisa bersembunyi dari mata orang. Jadi ada di depan orang banyak, tapi orang banyak itu tidak melihat dia. Bergaya jin malaikat ya, gak terlihat oleh orang lain. Itu kekeramatan yang masuk fisikal, yang indrawi. Wa ijabatid du'a fil hali, doa seketika dikabulkan oleh Allah, itu masuk kekeramatan yang indrawi. Fal amatu, jadi orang awam itu yang tahu tentang kekeramatan itu ya hanya kekeramatan yang indrawi, yang bisa dilihat. Yang non indrawi orang-orang awam tidak tahu. Fa ammal karimatul ma'nawiyatu fala ya'rifu adalah khawaisu min ibadillah. Adapun kekeramatan maknawi non indrawi itu kecuali hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang pilihan Allah yang tahu, orang-orang khusus dari hamba-hamba Allah. Fal amatu la ta'rifu dzalika. Sedang wal amatu, orang-orang awam, orang-orang biasa kayak kita tidak tahu itu kekeramatan non indrawi itu. Wa yahfadhu alaihi adab syariati wa yafqa li ityani makarimil akhlaqi wa jidnabi sabsafiha wal muhafadzatu wal muhafadzati ala da'il wajibati mutlaqan fi awqatiha. Kekeramatan maknawi ialah
dia menjaga adab-adab syariah. Syariah harus begini, sunnahnya begini, punya pakai siwak, pakai serban, berparfum, itu dia jaga. Itu kekeramatan maknawi. Dia mendapatkan taufik, mendapatkan kemudahan melakukan akhlak-akhlak mulia, menjauhi akhlak-akhlak murahan, akhlak-akhlak tercela. Itu kekeramatan juga, tapi yang maknawi. Menjaga kewajiban, melaksanakan kewajiban tepat waktu, sholat 5 waktu tepat waktu, itu kekeramatan juga. Wal musarati ilal khairati, bergegas-gegas. Kalau ada amal-amal baik dia cepat melakukan, itu kekeramatan juga. Wa izalatil ghilli linasi min sudrihi wal higdi wal hasadil higdi wa su'idzan. Menghilangkan niat tidak baik. Niat tidak baik pada orang lain dia berantas, dia hapus dari hatinya. Menghilangkan dengki, dendam, suudzon pada orang lain. Wa dhaharatil qalbi min kulli sifatin, dan hati suci dari segala sifat tercela, madmumatin yang tercela. Wa tahliyatihi bil muraqabati ma'al anfasi, hati dihiasi dengan selalu memantau, dengan selalu mengawasi dirinya bersamaan dengan keluar masuknya nafas-nafas. Mura'ati huquqillah fi nafsihi fil asya'i, dan dia menjaga kewajiban-kewajiban Allah pada dirinya dan kepada yang lain. Wa tafaqqudi athari rabbih fi qalbihi, dan dia selalu mencari pengaruh-pengaruh Allah di hatinya. Dia dapat berkah apa, dia dapat rahmat apa di hatinya, dia selalu mencari. Itu kekeramatan fisik, batin. Mura'ati anfasi fi khurujiha wa dukhuliha, dan selalu menjaga setiap nafasnya, keluar masuknya nafas dia jaga. Dia melamun kemana, berpikir kemana hatinya, setiap detik keluar masuknya nafas itu kekeramatan memang yang hebat, jauh lebih hebat daripada bisa terbang, bisa jalan di atas laut dan sebagainya. Fatalaqaha bil adabi idza waradat alaihi wa yukhrijaha wa alaiha khilatul huduri. Jadi kekeramatan non fisik itu dia sambut dengan kesopanan ketika benar-benar datang pada dirinya. Wa yukhrijuha wa alaihi khilatul huduri. Wa alaihi khilatul huduri. Bil adabi, salah ya. Itu kan anfas ya. Nafas keluar masuknya nafas itu dia sambut dengan kesopanan. Ketika nafas-nafas itu datang pada dirinya, dia keluarkan nafas itu, sementara nafasnya telah berkhiaskan dengan hudur, dengan khusyuk, berkhiaskan dengan muraqabah. Wa hadhihi kulluha andana karamatul awliya'i al-ma'nawiyatu.